Kembali kita ke AFC bawah 23 tahun Indonesia versus Korea. Oke. Kita tengok guys. Nah, nih kamu tengok nih orang-orang yang di atas nih nah. Sewaktu timnas Indonesia U23 lolos ke semifinal, ada kritikan budak-budak nih. Ada yang bilang menang hoki lah, ada yang bilang mainnya standar lah, standar para uak loh standar. Ini senior. Kan pada nyariin siapa? Malaysia nggak ada, Indonesia juga nggak ada. Buat kali Robi Darwis kembali dihujat oleh netizen Indonesia karena gagal bawa lolos Indonesia ke Piala Asia. Di mana Bung Toya? Di mana Bung Toya? Kemana dia? Biasanya di momen-momen kayak gini dia tuh berisik banget. Ke Piala Asia U23 meski status sebagai semifinalis di edisi sebelumnya, Pak Erick Thohir harus bertanggung jawab. Ia membawa pelatih asal Belanda yang katanya menaikkan level timnas Indonesia dari pelatih sebelumnya yang berasal dari Korea Selatan. Tapi faktanya kita gagal di Piala AFF dan malam ini kita gagal lolos ke Piala Asia U23. Tanding bilangnya pernah juara Liga Champion, pas abis kalah bilangnya persiapan kami mepet. Ho ho ho. Halo Sobat Garuda Nusantara dari Sabang sampai Merauke, ketemu lagi dengan Gold TV. Oke, kali ini kita langsung aja kita akan membahas pertandingan Piala AFC usia 23. Timnas Indonesia dan Timnas Malaysia sama-sama balik kanan, angkat koper dan gagal ke Piala Asia U23. Seperti apa komentar dari netizen dan fans Indonesia dan juga fans Malaysia? Kita langsung aja ke videonya. Jangan lupa siapkan kopi, siapkan gorengan, siapkan rokok, karena video-video ini akan banyak sekali komentar-komentar yang lucu, pedas dan juga seru. Oke, kita langsung aja ke videonya. Let's go. Kembali kita ke AFC bawah 23 tahun Indonesia versus Korea. Oke. Kita tengok guys. Lihat dulu siapa yang kena. Oke guys, Indonesia kalah guys 1-0. Aduh, sama jaga gerak dulu. Dah Indonesia pun kalah juga. Aduh, apa lagi? Yang memilih aku adalah dirimu. Jika cinta itu jangan percaya padamu, percaya selalu. Kan pada nyariin siapa? Malaysia nggak ada, Indonesia juga nggak ada. Buat kali ini timnas Indonesia senasib sama timnas Malaysia yang sama-sama gagal lolos ke Piala Asia U23 2026. Malaysia butuh kemenangan dari timnas Thailand supaya menjaga asa menjadi runner up terbaik, tapi gagal. Indonesia pun begitu, kalah dari Korea Selatan, padahal kita butuh kemenangan. Udah buat para supporter timnas Indonesia dan juga timnas Malaysia harus sama-sama sabar karena kita berdua sama-sama gagal. Respect setinggi-tingginya untuk sepak bola ASEAN terus berkembang. Ya udah, itu aja info dari gua. Jangan lupa follow akun gua. Bye. Malaysia bawah 23 tahun tidak layak ke Piala Asia. Yang itu jangan lupa follow, like and share video ini. Di mana silapnya apabila Malaysia bawah 23 tahun skuad remaja negara tidak layak ke Piala Asia pada tahun hadapan apabila tewas di tangan Thailand dengan 2-1. Walaupun boleh dikatakan hampir 90 minit Malaysia menguasai permainan, tetapi beberapa peluang Malaysia tidak diterjemah dengan gol. Di mana silapnya apabila akal umbi skuad remaja negara boleh dikatakan tidak pergi jauh di peringkat antarabangsa, dan beberapa perlawanan di peringkat antarabangsa Malaysia tidak menunjuk gaya permainan yang menyelah dalam suatu perlawanan. Di mana silapnya? Robi Darwis kembali dihujat oleh netizen Indonesia karena gagal bawa lolos Indonesia ke Piala Asia. Apa Kalian itu udah pasti tahu fans siapa yang ngomong begini? Udah tahu kan siapa yang selalu menyalahkan pemain Persib? Selalu itu mah. Lu lihat tuh pemain lu pada, lu lihat, mikir pakai otak. Oh, kalian bisa lihat sendiri siapa gitu yang jelek.
sedangkan Robbie Darwish masuk di menit ke 60-an kalau nggak salah. Ya, lu lihat siapa yang banyak gagalin peluang di babak pertama, babak kedua juga ada tuh siapa? Siapa? Lu tuh pada tahu kan siapa aja? Lain kali kalau ngomong tuh dipikir dulu pakai otak. Saya tidak ingin berbicara tentang kualitas pemain atau berbicara tentang taktik pelatih. Yang saya ingin pertanyakan adalah di mana Bung Toel? Di mana Bung Toel? Kemana dia? Biasanya di momen-momen kayak gini dia tuh berisik banget. Di era kepelatihan sebelumnya Indonesia menang aja dia berisik, apalagi kalah. Tapi sekarang hilang. di mana Boyang? Mana Bung Toel? Ayo Bung Toel. Ayo berisik. Untuk Piala Asia U23, meski status sebagai semifinalis di edisi sebelumnya, Pak Erick Thohir harus bertanggung jawab. Ia membawa pelatih asal Belanda yang katanya menaikkan level timnas Indonesia dari pelatih sebelumnya yang berasal dari Korea Selatan. Tapi faktanya kita gagal di Piala AFF dan malam ini kita gagal lolos ke Piala Asia U23. Ini benar-benar mengecewakan. Ditambah dari rekap hasil 8 pertandingan timnas Indonesia U23 bersama Coach Gerald van den Boek, benar-benar jauh dari harapan. Apakah ini yang dimaksud oleh Pak Erick Thohir, menaikkan level timnas Indonesia U23 dari pelatih sebelumnya yaitu Coach Sintayong? Yaps, inilah akibat telah menghancurkan fondasi selama 5 tahun yang udah dibangun oleh Coach Sintayong dengan alih-alih menaikkan level dari timnas Indonesia. Dan faktanya adalah Coach Sintayong masih pelatih terbaik khususnya untuk skuad timnas Indonesia U23 karena telah berhasil membuat sejarah baru tahun lalu, membawa skuad Garuda Muda lolos ke 4 besar Piala Asia U23. So, jadi kami tunggu pertanggungjawabannya dan penjelasannya atas pencapaian yang luar biasa untuk timnas Indonesia U23 di tahun ini. Pak Erick puas, ganti-ganti pelatih puas. Puas Pak Erick, puas. Tahun lalu dipegang Sintayong, kita menang lawan Korea Selatan, Pak Erick. Tahun ini pakai pelatih yang Anda tunjuk, lawan Laos aja seri. Kita gagal nih Pak Erick, gagal, kita nih gagal. Foto lagi lah nyender ke tembok. Nih untuk informasi aja Pak Erick ya. Di zaman Sintayong kita lolos ke semifinal Piala Asia U23. Di pelatih baru kita nggak lolos ke Piala Asia U23 Pak Erick. Pak Erick sekali lagi saya bilang kita nggak menang lawan Laos Pak Erick. Sementara Sintayong di tahun sebelumnya bisa ngalahin Korea Selatan. Timnas Indonesia U23 secara resmi tidak lolos Piala Asia karena pasalnya di pertandingan terakhir yang harusnya menang, Timnas Indonesia U23 malah kalah lawan Korea. Dan dari awal memang saya tidak percaya dengan proyek yang satu ini. Di pertandingan yang harusnya dimanfaatkan dan harusnya kita meraih kemenangan, justru permainannya sangat-sangat mengecewakan. Bahkan Timnas Indonesia U23 tanpa satu kali pun melakukan shot on target. Dan tidak hanya Timnas U23, bahwa Timnas Senior juga kemarin sama. Dan saya tidak akan banyak berkomentar atas pertandingan tadi. Tapi saya acungi jempol buat Hoki Caraka yang kemarin sempat dihujat. Tapi di permainan kali ini dia menunjukkan bahwa dia memang layak dimainkan. Dan juga Cahya Supriyadi di pertandingan ini saya respect sekali, melakukan beberapa kali penyelamatan krusial. Kalau tidak ada penyelamatan dari Cahya Supriyadi, mungkin Timnas Indonesia akan kebobolan lebih dari 1. Dan mulai merindukan sosok Sintayong setelah pertandingan ini. Menurut kalian gimana? Silahkan kalian tulis di kolom komentar. Liar. Kalau kita hanya menyalahkan pelatih, itu nggak fair teman-teman. Ya, kalau kita kasih perbandingan di era Sintayong, Timnas Indonesia U23, ada Ivar Jenner, ada Rafael Streit, ada Elkan Bagot, ada Nathan Choaon, ya, pemain-pemain yang berkualitas, ada Marcelino, dan sekarang ya memang dari segi pemain kita nggak ada keuntungannya teman-teman ya. Maaf teman-teman semua, bukan membela pelatih Gerald van den Boek untuk saat ini, bukan. Tapi nyatanya memang pemain-pemain yang ada di Timnas Indonesia U23 untuk saat ini nggak layak untuk tampil di Piala Asia teman-teman ya. Pendapat teman-teman semua ketik di kolom komentar. Thank you.
Ada negara yang hobinya no shoot on target, itu Indonesia. Seperti apa yang gue bilang di video sebelumnya, kita nggak bakal lolos kualifikasi Piala Asia dan kenyataan kita nggak bakal bermain di Piala Asia U23 tahun depan. Dan semoga ya dengan hasil ini Pak Erick Thohir tuh sadar bahwa kualitas pemain kita itu standar banget, mediocre banget, jadi nggak bisa dipaksakan untuk bermain cantik, bermain bagus football. Dan ini alasan kenapa Sintayong lebih memilih bermain negatif football, karena dia sadar akan kualitas pemain yang kita punya, makanya dia lebih menunggu dan mengandalkan counter attack. Ya, kalian nikmatilah total football itu. Nah nih kamu tengok nih orang-orang yang di atas nih Sewaktu timnas Indonesia U23 lolos ke semifinal, ada kritikan budak-budak nih. Ada yang bilang menang hoki lah, ada yang bilang mainnya standar lah, standar para uak kok standar. Timnas senior menang lawan Arab Saudi juga dikritik. Sekarang hilang kamu. Timnas U23 permainannya sekarang macam ini, kamu udah ada sikok pun yang keluar batang hidung kamu. Kenapa? Apa lantaran pelatihnya bukan Sintayong? Atau lantaran kamu udah ada ngeritik Sintayong, kamu udah dapat duit? Memang asu kamu nih. Tuh tengok permainan timnas U23 sekarang, main macam itu, udah ada kamu yang nongol. Dan aku yakin kalaupun kamu nongol, pasti kamu bakal bilang kalau permainan timnas U23 sekarang ini adalah yang terbaik. Pasti gak ujung-ujungnya, ya wajar lah timnas U23 itu 0-0 lawan Laos. Soalnya Laos kan main parkir bus, pala uak kok lah. Tapi jujur loh, semenjak orang-orang tidak nongol, itu hidup aku tuh kayak tenang. Karena orang-orang yang tidak jujur macam ini adalah sejatinya orang yang pengen merusak sepak bola Indonesia. Tapi entah kenapa sekarang aku pengen kamu tuh nongol semuanya. Woi, wahai pengamat sepak bola abal-abal, tolong kasih masukan ke timnas U23 kita sana yang mainnya apa entah tadi malam lawan Laos. Aku yakin kalau pelatihnya Sintayong lah habis kamu buat. Ada kritikan yang keluar dari mulut kamu. Sekarang sekok pun tidak ada yang nongol batang hidung kamu. Bertanding bilangnya pernah juara Liga Champion, pas abis kalah bilangnya persiapan kami mepet. Ho ho ho. Inilah statement-statement dari Pak Gerald pasca Indonesia dipastikan tidak lolos ke Piala Asia. Sekali lagi saya ulangi, mantan semifinalis Piala Asia U23 tidak lolos Piala Asia U23. Mari kita bahas, boy. Salah satu kekurangan dari permainan timnas U23 ini itu adalah kesulitan untuk mencetak gol melalui open play. Inilah faktanya. Apakah ini sepenuhnya salah Pak Gerald? Ya sebenarnya enggak juga, boy. Kalau kalian ingat pertandingan semalam, banyak banget kesalahan sifatnya fundamental. Passing, control, moving. Itulah fakta dari kualitas pemain kita yang reguler main di Liga Kangkung ini. Tapi apakah Pak Gerald nggak punya salah? Ya jelas ada. Udah tahu pemain kita nggak bisa end passing, nggak punya kualitas passing yang bagus, segala ngide main pakai possession football, kuasain bola yang banyak-banyak. Ibaratnya kalau lu main FM atau main FIFA, main e-football, lu main pakai pemain yang ratingnya 60-50, tapi mainnya attacking, vertical tiki-taka. Begini jadinya. Terus pakai ngebandingin lagi. Kalau misalnya rotasi ngelatih tim ini dan jangka waktunya mepet, dia nggak yakin kalau misalnya dapat hasil lebih baik daripada ini. Udah salah bukannya introspeksi, malah meninggikan arogansi. Gua awalnya malas, boy, asli buat bahas Sintayong lagi. Karena bagi gua ya udahlah, he has become part of our football history. Tapi dengan fakta, kalau misalnya Indonesia satu-satunya negara yang di gelaran terakhir itu lolos 8 besar, dan cuma kita yang nggak lolos ke gelaran Piala Asia tahun depan, gua sih nggak bisa terima sih, jujur aja. Kalau lawan Korea mah nggak ada masalah lah, emang Korea kuat kan. Tapi nggak bisa menang lawan Lengkoas loh, itu nggak habis pikir gua. Kalau boy, kalau menurut kalian gimana nih? Coba tulis di bawah ya. Terima kasih banyak pada follow-nya. Bye. Itu dia cuplikan videonya, komentar-komentar yang pedas dan yang lucu, yang membangun, yang mengkritik. Jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar untuk kemajuan timnas Indonesia. Oke sobat Garuda, meskipun kita kalah di Piala Asia U23 dan tidak melaju ke ronde selanjutnya, tapi tetap berikan dukungan dan berikan support semangat untuk timnas Indonesia. Oke guys, tetap semangat, Garuda di dada. Bye bye.